Ada kisah tentang kesimpulan dari semua apa yang kita bahas ini. Bagaimana orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan, bertakwa ini artinya takut, bergantung, yakin kepada Allah. Allah akan berikan balasan-balasan yang banyak sekali. Kisah seorang anak muda dengan batu zamrudnya. Kalau ada yang pernah dengar ya anggaplah ini review. Kalau belum pernah dengar insya Allah menambah keimanan, gitu kan. Ada seorang anak muda di Mekah, kisahnya. Anak muda ini di zaman dulu tabi'in, rajin ibadah, masya Allah, ahli ibadah. Habis sholat duhur di Masjid Haram, dia keluar dari masjid. Di halaman masjid dia temukan ada kantong. Kantong itu kain berwarna biru. Dia lihat, kemudian diambil sama dia, dibuka. Ternyata dalamnya ada batu zamrud, warnanya biru dan bagus. Batu zamrud mahal dan cukup besar batu itu. Maka sunnah Nabi SAW kalau kita temukan sesuatu iklankan, gitu kan? Kalau sudah diiklankan setahun tidak ada yang ngaku, baru bisa jadi hak milik kita. Orang ini berdiri di atas batu teriak, wahai penduduk Mekah, saya menemukan ini nih, kantong. Siapa pemiliknya? Nggak ada orang nyaut. Padahal di situ banyak pedagang-pedagang tuh. Ini luar biasa, kita juga bisa tahu bagaimana keimanan pada saat itu ya. Di Indonesia nggak usah diiklanin, udah hilang, gitu kan. Ini diiklankan tidak ada yang mengaku. 2 kali dia teriak, wahai penduduk Mekah, saya temukan kantong, siapa pemiliknya? Nggak ada yang nyaut. 3 kali, sampai 10 kali diiklanin sama dia. Nggak ada yang datang mengaku. Lalu dia bilang, wahai penduduk Mekah, kan ini orang-orang sekitar itu tahu dia tinggal dekat masjid dan rumahnya dia sering ke masjid. Jadi orang tahu kenal dia. Maka dia bilang, kalian tahu rumah saya, kalau ada yang nanya kantong yang hilang, tunjukkan rumah saya. Ini waktu duhur. Subhanallah, menjelang waktu asar, hampir waktu sholat asar, ada satu kakek-kakek datang, kemudian naik di batu yang sama tuh. Teriak kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, adakah yang menemukan kantong saya? Kalau ada yang temukan kantong saya akan berikan hadiah 500 dirham. Banyak sekali. Ini bisa belasan juta kalau sekarang, mungkin puluhan juta. Maka ada 2 kali, 1 kali belum ada yang nyaut, 2 kali, 3 kali dia sampaikan ada yang temukan kantong saya kasih 500 dirham. Nggak ada yang mengaku sampai ada yang datang. Satu pedagang bilang, tadi waktu habis sholat duhur ada si fulan, penduduk Mekah sini mengaku mengiklankan berapa kali temuin kantong. Rumahnya di sana, silakan Anda ke sana. Pergilah dia ke sana. Pas tiba ke sana, diketuk rumahnya, lalu dia salaman sama anak muda itu, lalu dia tanya, apa kau temukan kantong? Gini, anak muda bilang, iya. Anak mudanya juga jeli, dia tanya, apa ciri-cirinya? Katalah, orang tua itu kantongnya begini, batunya begini. Setelah diteliti ternyata betul. Anak muda ini nggak tahu nih kalau dijanjikan 500 dirham. Dia kasih, ini silahkan. Allah sudah ya kembalikan kepada Anda amanahnya. Ini kebetulan saya temukan. Orang tua ini pikir anak muda ini tahu. Dia pun mengeluarkan 500 dirham dikasih. Anak muda itu bilang, apa ini? Dia bilang, ini balasan. Kamu kan menemukan kantong saya. Saya sudah niat mau kasih. Kata anak muda itu tidak. Saya hanya kembalikan karena Allah. Nggak ada urusan ini sama saya, masalah uang. Dia bilang, pokoknya ambil. Saya sudah kasih. Anak mudanya bilang tidak. Kata orang tuanya, dia cerita, anak muda itu saya pertama kali temuin dalam hidup saya seperti itu. Imannya luar biasa. Nggak mau terima balasan. Nggak mau. Pokoknya ini karena Allah ya sudahlah. Gitu kan. Sudah selesai. Kata orang tua ini, saya keluar dari rumahnya, saya tidak tahu apa-apa. Ringkas cerita, 3 bulan setelah itu, anak muda ini tiba-tiba merasa di Mekah agak sedikit himpit ekonomi, dan dia ingin keluar dari kota Mekah. Keluarlah dia ke Jeddah. Sekarang Jeddah ada pelabuhan dari zaman Umar bin Khattab, sudah ada dulu ya. Maka bahkan dari zaman Quraisy, Umar bin Khattab berkembang. Maka orang muda ini ke sana naik kapal, ingin merantau lah, cari rezeki nanti kembali ke Mekah. Di tengah lautan, kapalnya dihantam dengan ombak yang besar sampai hancur. Dan anak muda ini pun sempat selamat karena bertahan di atas satu papan pecahan kapal. Dia bangun menjelang subuh, terdampar di sebuah pulau. Waktu dia bangun dia lihat sudah menjelang subuh dan ada di pinggir pantai itu ada masjid. Masjid ini sudah kotor, ada berlawak-lawak gitu. Dia pun bangun dalam kondisi tubuhnya lemas dan juga dia basah semua. Tapi dia lihat sudah dekat subuh. Dia masuk masjid tidak ada orang. Dibersihinlah masjid itu sama dia. Kemudian pas masuk waktu subuh, zaman dulu orang bisa lihat dari cahaya langit gitu kan, cahaya matahari. Maka dia pun azan. Waktu dia azan, masyarakat sekitar masjid datang. Dia basah bajunya, ditanya, kamu ini siapa? Dia bilang, saya musafir. Gitu kan? Dan saya terlantar, kapal saya tenggelam, saya terdampar. Dikasih dia baju, kemudian dia disuruh jadi imam. Lalu dia imam sholat, suaranya bagus. Memang ini orang penuntut ilmu anak muda ini. Ada hafalannya beberapa surah Al-Quran. Ringkas cerita, tinggal dia 3 bulan di pulau itu. Karena masyarakat itu bilang, maukah kau jadi imam sini? Karena imam kami sudah meninggal dunia. Ya. 3 bulan yang lalu dia meninggal. Ya. Katanya baiklah, saya tinggal di sini, tinggal. Setelah 3 bulan di situ, masyarakat kampung itu bilang, wahai anak muda, kami merasa cocok dengan kamu. Kami ingin menikahkan kamu sama
anak gadis di kampung ini, kamu mau nggak? Dia bilang, iya boleh, nggak apa-apa. Lalu dipanggillah anak perempuan yang menurut masyarakat kampung itu yang paling terbaik, anak perempuan yang paling terbaik. Datang bercadar, begitu datang ke dalam masjid, ini anak muda di mihrab, perempuan duduk di depannya untuk dilihat wajahnya. Tiba-tiba laki-laki ini kaget si anak muda ini, karena di leher perempuan itu ternyata ada kalung, ada batu zamrudnya, gitu kan? Dan dia lihat ini batu persis seperti batu yang dia temukan berapa bulan lalu di Mekah. Maka dia lihat terus per batu itu. Maka masyarakat itu bilang, hai anak muda, kau zalimi perempuan ini. Kami datangkan untuk kamu lihat wajahnya, bukan permatanya, gitu kan? Maka dia bilang, saya punya kisah dengan batu ini, kata anak muda itu. Batu itu begini, ceritain. Ini cerita 6 bulan lalu nih. Karena kan dia 3 bulan setelah pisah sama orang tua itu, dan 3 bulan tinggal di pulau, sudah 6 bulan. 6 bulan lalu saya pernah temukan ini, diceritain sama dia kain, saya ketemu orang tua. Begitu dia bilang orang tua, masyarakat satu masjid semuanya takbir. Allahu Akbar. Kaget dia, kenapa kalian bertakbir? Kata mereka, apa kamu tahu siapa orang tua itu? Yang kamu kembalikan, yang kamu tidak mau ambil dirham dan kau ambil, kembalikan batu permatanya. Dia bilang, saya tidak tahu, kata Muren. Kata mereka, itu ayahnya anak perempuan nih. Ayahnya anak perempuan ini. Dan dia adalah pimpinan kami di pulau ini. Dialah imam masjid kami yang sudah meninggal. Dan dia waktu pulang dari Mekah, dia menceritakan kepada kami tentang kebaikan kamu. Dan dia sempat berdoa sebelum meninggal. Dia bilang, ya Allah, jadikanlah anak muda di Mekah itu jodoh anak saya. Gitu kan. Maka akhirnya menikah. Gitu kan? Menikah. Setelah menikah, anak muda ini cerita. Dia bilang, maka saya waktu menikah sama istri saya, maka saya sama istri saya jadi pemilik batu itu, permata itu. 3 bulan setelah menikah, dia bilang istri saya meninggal. Maka saya menjadi pewaris satu-satunya batu zamrud. Batu yang tadi dia kembalikan karena Allah, Allah jadikan dengan caranya menjadi haknya dia. Subhanallah. Jauh naik kapal segala sampai ke sana akhirnya jadi haknya dia. Begitulah orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.